Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dalleli Surenisi, bisa dipanggil Dak Leli. Saya absen 20 dari kelas 11 keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi keluarga Sukinah menurut agama Hindu. Silakan menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan pengertian keluarga Sukinah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keluarga dan apa artinya Sukinah. Kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata kula yang artinya abadi atau hamba dan warga yang artinya jalinan atau ikatan pengabdian. Maka arti dari keluarga adalah ikatan pengabdian antara seluruh anggota keluarga dalam jalinan kasih yang sejati untuk kesejahteraan bersama serta mampu memenuhi segala kebutuhan lahir dalam boga, upaboga, pariboga, dan batin atau kerohanian. Sementara itu, kata Sukinah berarti bahagia atau sejahtera. Pengertian tersebut dapat melalui lantunan mantram dari Om Loka Samanta Sukino Bhavantu dalam kitab Yoga Sutra Patanjali yang mengandung arti semoga semua makhluk berbahagia. Kata Sukinah direferensi dari kitab Brihadaranyaka Upanishad yang berbunyi Om Sarwesham Swastir Bhawatu, Sarwesham Santir Bhawatu, Sarwesham Purnam Bhavantu, Sarwesham Mangalam Bhawatu, Sarwe Bhavantu Sukinah, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu, Makashit Duka Bawe. Om Santi Santi Santi, yang artinya semoga keberuntungan bagi semua orang, semoga damai bagi semua orang, semoga ketidakkurangan bagi semua orang, semoga kemakmuran menjadi milik semua orang, semoga semuanya bahagia, semoga semua bebas dari cacat, semoga semua terlihat untuk kebaikan orang lain, semoga tidak ada yang menderita kesedihan, semoga damai, damai, damai. Kata Sukinah juga terdapat pada kitab Bhagavad Gita Adhyaya 1 Sloka 37 dan Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 32 yang mengartikan bahwa Sukinah sebagai sejahtera dan bahagia. Maka, pengertian keluarga Sukinah secara menyeluruh adalah keluarga Sukinah merupakan keluarga yang baik, damai, bahagia, sejahtera, tentram, dan memiliki anak yang suputra. Untuk mewujudkan keluarga Sukinah, maka dibutuhkan usaha sadar diri anggota keluarga. Namun, di dalam perjalanan bahtera rumah tangga, itu pastilah ada hambatan maupun riak-riak perselisihan kecil. Selanjutnya adalah tujuan perkawinan menurut agama Hindu. Secara nyata, awal suatu perkawinan dikatakan sah atau tidak ditentukan oleh ritual upacara yang disebut samskara wiwaha atau upacara pernikahan. Setelah upacara wiwaha, maka pasangan pria dan wanita disebut sebagai suami istri resmi dan sah, menjadi pasangan hidup yang disebut dengan dampati, serta berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai grastin atau orang yang melaksanakan hidup berumah tangga. Menurut agama Hindu, tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan sebuah keturunan dan untuk menebus sebuah dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka. Selanjutnya adalah jenis perkawinan tradisi umat Hindu di Bali. Bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu, sistem perkawinan yang berlaku berkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal garis bapak atau purusa. Dalam sistem ini, silsilah keluarga ditarik dari garis keturunan bapak yang kemudian dapat ditarik garis lurus ke atas sampai pada leluhur tertentu. Sistem ini mensyaratkan pentingnya keberadaan seorang ahli waris laki-laki atau sentana purusa dalam keluarga yang nantinya akan meneruskan hak dan kewajiban orang tua atau leluhurnya dalam aktivitas sosial, adat, budaya, dan keagamaan. Adapun beberapa jenis perkawinan dalam tradisi umat Hindu di Bali antara lain, pertama,
Mamadu atau biasa disebut dengan meminang atau meminta, yakni perkawinan yang dilaksanakan dengan cara pihak calon suami datang ke rumah pihak calon istri untuk meminang atau meminta. Yang kedua, ngerorot atau rangkat, biasa disebut dengan kawin lari, yakni perkawinan karena hubungan cinta kedua mempelai tetapi hanya disetujui oleh keluarga laki-laki sehingga perkawinan dilaksanakan tanpa persetujuan keluarga perempuan. Yang ketiga, mlegandang, yakni perkawinan yang dilaksanakan secara paksa tanpa didasari rasa cinta antara kedua mempelai. Yang keempat, nyentane atau nyeburin, yakni perkawinan yang dilaksanakan dengan mengubah status mempelai perempuan menjadi puruse sedangkan mempelai laki-laki menjadi pradana. Dan yang terakhir, kelima, nadua umah atau padegelahang, yakni perkawinan kedua mempelai sama-sama berstatus puruse sehingga upacara perkawinannya dilaksanakan di rumah kedua mempelai. Selanjutnya adalah cara perkawinan menurut agama Hindu. Adapun cara-cara perkawinan menurut Hindu juga dapat dirujuk dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 21 sampai 34 yang menyebutkan astawiwaha atau 8 cara perkawinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Brahma Wiwaha adalah perkawinan yang dilakukan dengan jalan memberikan anak gadisnya kepada seorang pria yang dianggap berbudi luhur dan berpendidikan tinggi. Yang kedua adalah Daiwa Wiwaha adalah perkawinan yang dilakukan dengan jalan memberikan anak gadisnya kepada seorang pria yang dianggap telah berjasa dan berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah Arsa Wiwaha. Arsa Wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena suka sama suka, baik dari pihak keluarga si gadis maupun pihak keluarga si pria. Yang keempat, Prajapatya Wiwaha. Prajapatya Wiwaha adalah perkawinan di mana pihak atau orang tua si gadis melepas anaknya untuk dikawinkan kepada pria yang telah disetujui dan disertai dengan doa yang berbunyi, "Semoga kamu berdua melakukan dharmamu bersama-sama." Hal ini juga menunjukkan penghargaan kepada si pria yang akan menjadi suaminya. Yang kelima adalah Asura Wiwaha. Asura Wiwaha adalah suatu perkawinan yaitu pihak pria harus memberikan sejumlah uang kepada pihak atau orang tua gadis. Yang keenam adalah Gandharwa Wiwaha, adalah perkawinan yang dilakukan atas dasar cinta sama cinta antara si gadis dengan si pria, tetapi pihak orang tua tidak turut campur walaupun mungkin mengetahuinya. Yang ketujuh adalah Raksasa Wiwaha. Raksasa Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan paksa walaupun si wanita menangis menjerit-jerit dan mungkin pula akan menjadi perkelahian dengan pihak si gadis. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Paisaka Wiwaha yang disebut dengan perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat yang licik, misalnya dengan jalan membuat mabuk si gadis. Selanjutnya adalah kewajiban sang istri kepada suami menurut agama Hindu. Yang pertama, menyayangi seluruh anggota keluarga suami. Hal ini tersirat dalam kitab Atharwa Weda Sukta 14, Adhyaya 2, Sloka 26 yang isinya, "Wahai pengantin wanita, datangilah dengan keramahanmu seluruh anggota suamimu. Bersama-samalah dalam suka dan duka dengan mereka. Semoga kehadiranmu di rumah suamimu memberikan kebahagiaan dan keberuntungan kepada suamimu, mertuamu, laki-laki dan perempuan, dan menjadi pengayom bagi seluruh keluarga." Yang kedua adalah memahami keadaan suami. Hal ini tersirat dalam kitab Atharwa Weda Sukta 14 Adhyaya 2 Sloka 27 yang isinya, "Wahai mempelai wanita, dengan kedatanganmu ke rumah suamimu, semogalah kamu menjadi petunjuk yang terang terhadap keluarganya, membantu dengan kebijaksanaan dan pengertian. Semogalah kamu senantiasa mengikuti jalan yang benar dan hidup yang sehat dalam rumahmu. Semogalah Sang Yang Widi menghujankan rahmatnya kepadamu." Yang ketiga adalah melakukan brata. Hal ini tersirat dalam kitab Atharwa Weda Sukta 2 Adhyaya 36 Sloka 3 yang isinya, "Lakukanlah brata sejak awal. Gadis ini telah menerima pemuda yang akan menjadi suaminya. Semogalah ia memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan pada rumah ini. Dengan kedatangannya ke rumah suaminya, semogalah ia mendapatkan putra-putri yang mulia dan dihormati
dihormati sebagai ratu dalam rumah. Semogalah respek dan memenuhi keinginan semuanya. Masih banyak lagi kewajiban seorang istri yang tertera dalam kitab suci Weda. Tetapi suami juga berperan penting untuk tetap membahagiakan istri karena rumah akan seperti surga jika istri selalu dalam keadaan bahagia. Selanjutnya adalah kewajiban suami terhadap istri menurut agama Hindu. Yang pertama, melindungi keluarga. Suami wajib melindungi istri dan anak-anak dengan wajar dan hormat. Suami wajib memelihara hubungan rumah tangga agar tercipta keharmonisan keluarga. Yang kedua, masalah harta. Suami hendaknya menyerahkan harta kekayaan dan menugaskan istri untuk mengurus urusan dapur. Selain itu, suami bersama istri juga mengurus upacara dalam rumah tangga dan upacara besar. Suami wajib untuk berusaha menjamin kehidupan istrinya dan memberi nafkah, terutama jika suami mempunyai urusan dan harus keluar daerah. Yang keempat, membahagiakan istrinya. Suami wajib membahagiakan istrinya dan mengusahakan agar bersama-sama menjalani kesucian rumah tangga. Selain itu, juga harus menjauhkan diri dari segala hal yang bisa menyebabkan perceraian. Yang kelima, sabar. Suami wajib untuk selalu sabar dalam mendidik istri. Suami harus belajar untuk bertutur kata yang lembut. Yang keenam, membuat istri bahagia. Suami hendaknya selalu merasa puas dan bahagia sehingga hubungan pernikahannya terpelihara. Istri yang bahagia bisa membuat kehidupan rumah tangga juga tentram. Yang ketujuh, menjalankan dharma grasta. Suami wajib menjalankan dharma grasta dengan baik, termasuk dharma kepada keluarga, kepada masyarakat, dan wajib menikahkan putra-putrinya jika sudah tiba waktunya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan yatnya. Suami wajib melaksanakan yatnya, pitra puja kepada leluhur dan memelihara anak cucunya. Dengan ini kelangsungan dan kebahagiaan rumah tangga akan terwujud. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata dalam penjelasan, mohon dimaafkan dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.